Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan manajemen keuangan dengan saya Tantina. Kita hari ini akan membahas tentang bab 5 konsep nilai waktu uang atau time value of money. Oke. Jadi di sini Anda diharapkan untuk bisa menjelaskan pengertian dan pentingnya konsep nilai waktu dan uang. Konsep nilai waktu yang akan datang, yaitu future value, kemudian konsep nilai sekarang atau present value, atau aplikasinya dari kedua konsep tersebut. Terkait dengan konsep nilai waktu uang, itu penting dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan yang sifatnya jangka panjang. Jadi investasi jangka panjang itu biasanya pengembaliannya tidak sekaligus, tapi bertahap dalam beberapa periode. Kemudian jumlah dana yang sama yang diterima pada periode yang berbeda itu pasti akan memiliki nilai yang berbeda. Karena di sini sejumlah uang yang diterima sekarang itu bisa diinvestasikan artinya. Jadi nilainya akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang. Dan ini konsep nilai waktu dan uang ini terkait dengan keputusan keuangan, baik yang sifatnya keputusan terkait dengan investasi maupun pembelanjaan, seperti bab-bab yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Kemudian terkait dengan konsep nilai waktu dan uang, ini sangat kental dengan produk perbankan ya. Jadi produk perbankan itu terkait dengan bunga harian. Jadi di sini intinya bank itu tidak hanya bersaing untuk menghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga menawarkan tingkat bunga yang menarik. Dalam arti dengan jangka waktu perhitungan bunga yang bagus atau menarik. Terkait dengan konsep nilai waktu dan uang, ini ada dua konsep yang membedakan. Jadi kita akan belajar tentang future value dan present value. Kita akan belajar tentang present value. Jadi present value di sini itu terkait dengan nilai uang di masa yang akan datang dalam jumlah yang akan tertentu. Jadi di sini menunjukkan berapa nilai sejumlah uang jika diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu selama jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Ini contohnya misalnya, seorang memiliki uang sebesar 1.000 ya, ditabung di bank dengan bunganya itu 10%. Jadi PO dan R-nya. Kemudian per tahun, berapa nilai tabungan setelah 1 tahun? Kita bisa menggunakan rumus, jadi rumusnya itu menggunakan PV ya kan, FV ya, future value ya, kalau FV yaitu di situ terkait dengan future value RT ya kan. Jadi pada akhir periode R dengan suku bunga T. Jadi akhir periode ini T ya, time. Kalau di buku Anda itu N ya. Ini akhir periodenya itu T dengan suku bunganya R. Jadi untuk perhitungannya menggunakan rumus ini. Jadi kita bisa mengetahui pada 1 tahun nilai tabungan kita adalah sebesar 1.100. Ada penambahan sebesar 100. Dan ini adalah jika penilaian tabungan ketika di tahun kedua. Kita tinggal kita kaitkan dengan tingkat suku bunga dan akhir periodenya. Kalau 2 tahun berarti 2. Sehingga hasilnya untuk nilai tabungan selama 2 tahun adalah 1, 2, 10. Ini adalah future value. Dan ini adalah contoh apabila tabungan tersebut dibiarkan sampai tahun ke N. Jadi tingkat suku bunganya di sini. Ini penggunaan rumusnya. Jadi di sini ada future value interest factor di
FVIF ya. Jadi untuk menghitungnya menggunakan rumus ini. Ini adalah tabel yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tertentu itu semakin lama diinvestasikan. Jadi semakin lama investasi itu dilakukan, maka future value-nya akan semakin besar. Kalau semakin sedikit berarti future value-nya semakin kecil. Ini ya terkait dengan bunga. Ini terkait dengan tingkat suku bunga. Dan di sini kalau pada periode investasi yang sama, maka semakin besar suku bunga, maka semakin future value interest faktornya semakin besar juga. Jadi ini juga semakin besar, jadi kalau misalnya periode juga semakin besar sama. Dan gambarnya akan terlihat seperti ini. Jadi ini menunjukkan tahun, waktu, kemudian ini adalah future value. Ini persentase bunganya. Jadi di sini dikatakan kalau misalnya periode investasi yang sama, misalnya dalam 1 tahun, semakin besar tingkat suku bunga, maka future value interest factor-nya akan semakin besar. Kemudian yang kedua, metode yang kedua itu konsep nilai waktu uang yang kedua itu kita menggunakan present value atau nilai sekarang. Jadi sejumlah uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi konsep ini hampir sama seperti konsep future value. Jadi kalau future value tadi dikatakan bahwa nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang. Sedangkan kalau konsep present value itu nilai sekarang. Jadi bukan nilai masa datang, nilai sekarang dari sejumlah tertentu yang akan diterima di masa yang akan datang. Contohnya di sini. Jadi ketika di sini ada uang yang pada 5 tahun yang akan datang atau FV itu 1 juta 1610,5. Jadi di sini tingkat suku bunganya 10% per tahun. Dan nilai sekarangnya adalah seperti apa? Kita hitung PV-nya. PV menggunakan rumus kalau di buku Anda ya, ini ada ya. Untuk present value. Jadi ini menggunakan rumus future value yang dijanjikan ya kan dibagi dengan 1 plus R pangkat T. Jadi sama ya, ini ukurannya adalah suku bunga, tingkat suku bunga dan waktunya. Kita masukkan jumlah future value-nya sebesar berapa? 1610 ya kan? Dibagi dengan 1 plus 0,1 karena 1 tahun ini 10% ya, 0%. 10% yaitu 0,1 5 tahun. PV-nya adalah sebesar 1000 atau bisa menggunakan rumus yang ada di buku yaitu pakai menggunakan PO sama dengan FV dengan tingkat suku bunga 10% 5 tahun ya, 1 plus 0,1 pangkat minus 5. Ini sama rumusnya. Kemudian ini tabelnya. Jadi tabel ini menunjukkan jadi terkait dengan hubungan present value dengan suku bunga atau tingkat diskonto dalam jangka waktu tertentu itu tampak pada tabel ini. Jadi dikatakan bahwa suku bunga tertentu itu semakin lama pada periode waktu semakin kecil present value-nya. Jadi suku bunga pada waktu tertentu itu semakin kecil PVIF-nya dan sebaliknya pada periode tertentu suku bunganya itu semakin PVIF-nya semakin kecil dan sebaliknya. Jadi di sini artinya ada hubungan negatif antara suku bunga dengan periode waktu. Jadi ini menunjukkan present value. Jadi kalau PVIF-nya di sini PVIF semakin kecil, maka di sini tingkat bunganya semakin tinggi. Sebaliknya dan sebaliknya. Kalau suku bunganya semakin rendah, maka PV value-nya semakin tinggi. Kemudian untuk future value of annuity. Jadi di sini ada dua
yang terkait dengan future value of annuity. Jadi annuity itu merupakan apa? Itu merupakan serangkaian pembayaran. Jadi jumlahnya tetap selama beberapa periode atau tahun, dan ada dua di sini. Yang pembayarannya dibayar setiap akhir periode yang dinamakan dengan ordinary annuity, sedangkan dilakukan pada awal periode disebut annuity due. Jadi kita ada dua untuk pengukuran future value of annuity. Demikian juga dengan present value. Kita juga akan ada dua, yaitu present value of ordinary annuity dan yang annuity due. Ordinary annuity di sini yang pertama ya. Jadi di sini contohnya misalnya Anda merencanakan menabung sebesar 1.000 setiap akhir tahun selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Nah, berapa nilai tabungan pada akhir tahun ketiga? Kita masukkan ke rumus ini berarti PVA RM sama dengan A1 plus RN bagi N pangkat N min 1 plus seterusnya sampai N min 3. Dari rumus ini kita masukkan, jadi contohnya berdasarkan contoh, jadi ada ini menabung sebesar 1.000 ya setiap tahun selama 3 tahun dengan bunganya 10% per tahun. Nah, yang ditanyakan berapa nilai tabungan Anda pada akhir tahun ketiga. Kita hitung menggunakan rumus yang future value yang ordinary annuity. Jadi di akhir periode menggunakan rumus ini ketemunya adalah sebesar 3.310. Jadi apabila digambarkan secara jelas dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama itu ini, tahun kedua dan tahun ketiga. Jumlahnya adalah 3.310. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan future value annuity. Jadi kalau future value annuity itu berarti pembayarannya dilakukan di awal periode. Ini contohnya. Jadi menggunakan rumus PVA. Jadi PVA, future value annuity. Jadi kita masukkan dengan menggunakan rumus PVA. Jadi kalau di buku Anda itu di halaman 81 ketemu sebesar 3.641. Atau jadi di sini untuk rumusnya itu Anda masukkan angkanya sesuai dengan rumus ini ya, supaya bisa dihitung sejumlah 3.641. Ini adalah secara grafik. Di tahun pertama itu ini, tahun kedua dan tahun ketiga. Kemudian present value of annuity. Present value of annuity itu merupakan kebalikan dari konsep dari future value of an annuity. Jadi contohnya misalnya di sini ada suatu alternatif pembayaran secara anuitas itu sebesar 1.000 setiap tahun selama 3 tahun atau pembayarannya sebesar rupiah X yang sekarang. Suku bunganya 10% per tahun. Besar nilai X sebagai dasar menerima atau menolak salah satu alternatif. Di sini present value of ordinary annuity, contohnya PVA, ini seperti yang di buku Anda ya, untuk rumusnya A, 1 dibagi 1 plus R pangkat 1 sampai 1 per 1 plus R pangkat 3 sesuai dengan yang diminta, yaitu 3 tahun. Jadi kita masukkan ke dalam rumus tadi dengan tingkat bunga 10% waktu 3 tahun, maka ketemu sebesar 2.486,85. Kemudian disajikan secara grafik seperti ini, masing-masing dihitung dari pembagian tadi. Tahun pertama, kedua, dan ketiga adalah sepertinya ini. Kemudian konsep yang berikutnya, yang terakhir ya, present value of annuity due, yaitu
di awal tahun. Jadi pembayaran dilakukan di awal tahun. Maka present value of annuity-nya seperti apa? Menggunakan rumus PVA, ya kan? PVA sama ya. Nah, kita masukkan angkanya. Dengan tingkat suku bunga 10% 3 tahun, yaitu maka diketahui sesuai yang dimasukkan, hasilnya adalah 2.735,54. Kemudian ini adalah secara grafik. Masing-masing perhitungannya Anda tulis di situ. Jadi bedanya dengan yang pertama, kalau yang menggunakan present value of ordinary annuity, perhitungannya mulai tahun ke-1, ke-2, ke-3. Sedangkan kalau menggunakan present value of annuity 2, kita menghitungnya mulai tahun ke-0, ke-1, ke-2. Tuh. Oke. Demikian yang bisa saya berikan untuk materi bab 5. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian pelajari dan pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.